Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang mekanisme perdagangan efek Lembaga Perlindungan Investor Efek yang disusun oleh yang pertama Aisyah Aulia Putri dengan NIM 180301017. Yang kedua Sherly Novriani dengan NIM 180301025. Selanjutnya Suci Rahayu 180301182. Slide pertama yaitu Lembaga Perlindungan Investor. Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank pada tahun 2010 sampai 2014 mengenai pembentukan dana perlindungan pemodal, menyadari pentingnya dana perlindungan pemodal sebagai skema perlindungan pemodal. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengeluarkan kebijakan mengenai pembentukan dana perlindungan pemodal dengan menyediakan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan operasionalnya. Melalui surat keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KF43 dan D04 2013 tanggal 11 September 2013 tentang pemberian izin usaha penyelenggara dana perlindungan pemodal kepada E3IEI atau disebut juga dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund Indonesia SIPF. Peresmian Indonesia SIPF dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2013 oleh Ibu Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dan beroperasi secara penuh pada tanggal 1 Januari 2014. Fungsi investasi. Ada 3 fungsi investasi. Yang pertama yaitu menyusun dan melakukan rencana investasi atas DPP. Dan yang kedua yaitu mengawasi perkembangan investasi atas jumlah yang tidak akan digunakan segera dari DPP. Dan yang ketiga yaitu melakukan penyetoran hasil investasi DPP ke dalam DPP. Slide selanjutnya yaitu fungsi pembukuan dan keuangan. Ada 5 fungsi pembukuan dan keuangan. Yang pertama yaitu membuat dan menyelenggarakan percatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi PDPP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, membuat dan menyelenggarakan percatatan pembukuan atas seluruh transaksi dan kegiatan sehubung dengan DPP dan terpisah dari pencatatan dan pembukuan DPP. Ketiga, memastikan bahwa pencatatan dan pembukuan tersebut terselenggara dan tersimpan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Keempat, menyusun laporan keuangan DPP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kelima, menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan RKAT dengan berpedoman pada prinsip efisiensi pasar modal. Fungsi audit dan kepatuhan. Yang pertama, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta prosedur operasi standar dan kode etik penyelenggara DPP yang berlaku. Yang kedua, memproses setiap pengaduan pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP. Yang ketiga, memastikan bahwa pegawai pengawasan internal dan kepatuhan memiliki akses ke pembukuan setiap waktu. P3IEI atau Indonesia SIPF merupakan anak usaha dari Self-Regulatory Organization yaitu BEI, KPEI, dan KSEI sebagai bagian dari upaya pengembangan pasar modal Indonesia. P3IEI tidak sendirian, melainkan terdapat 2 perusahaan yang juga merupakan anak perusahaan SRO, yaitu Indonesia Bond Pricing Agency atau IBDA dan Teachme.
Nilai budaya Indonesia SIPF, yang pertama itu ada integritas. Integritas itu selalu menjaga perilaku dan bertindak konsisten selalu dengan nilai-nilai serta memegang teguh prinsip dan kode etik yang berlaku. Yang kedua, pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik ini senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para stakeholder. Yang ketiga, fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan untuk melindungi investor di pasar modal Indonesia dan senantiasa membina hubungan baik dengan anggota dana perlindungan pemodal. Yang keempat, reliable atau terpercaya. Menjaga kepercayaan yang diberikan dengan memberikan pelayanan yang terbaik dalam melindungi investor di pasar modal Indonesia. Selanjutnya pemodal. Pemodal yang mendapatkan perlindungan DPP harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama itu menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian. Yang kedua, memiliki subrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau KSEI. Yang ketiga, memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau SID. Efek yang dilindungi. Dana perlindungan pemodal atau DPP adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal di pasar modal Indonesia. Dana yang digunakan untuk membentuk DPP berasal dari yang pertama itu kontribusi dana awal dari bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kedua, iuran keanggotaan yang nilainya ditetapkan oleh Bapepam dan LK. Yang ketiga, dana yang dari kustodian sebagai pengganti dari pemodal sebagai pelaksana hak subrogasi. Yang keempat, hasil investasi dana perlindungan pemodal. Kelima, sumber lain yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK. Baiklah, saya Serlina Novriani akan melanjutkan pembahasan tentang dana perlindungan pemodal. Kita masuk kepada anggota dana perlindungan pemodal. Jadi, di sini sudah ditetapkan ya dengan yang dimaksud dengan kustodian wajib menjadi anggota DPP. Yang dimaksud dengan kustodian adalah perantara pedagang efek atau PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan bank kustodian. Jadi, tentang dana perlindungan pemodal ditetapkan bahwa PPE yang mengadministrasikan efek nasabah, rekening efek nasabah wajib menjadi anggota DPP sejak 1 Januari 2014. Sedangkan bank kustodian wajib menjadi anggota DPP sejak 1 Januari 2016. Jadi, iuran anggota DPP bagi perantara perdagangan efek atau disebut dengan PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah mulai 1 Januari 2014 tersebut dengan ketentuan yang pertama, iuran keanggotaan awal sebesar 100 juta rupiah untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah. Yang kedua, iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai aset nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada perantara perdagangan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah. Sedangkan bagi bank kustodian mulai berlaku sejak 1 Januari 2016 dengan ketentuan yang pertama, iuran keanggotaan awal sebesar 100 juta rupiah untuk masing-masing bank kustodian. Yang kedua, iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai aset nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada bank kustodian dikalikan dengan jumlah seluruh faktor risiko. Sekarang kita masuk kepada Breakthrough 2015. Pada saat pertama kali diluncurkan DPP yang secara resmi mulai 1 Januari 2014, nilai maksimal ganti rugi per modal adalah sebesar 25 juta. Dan sekarang pada tahun 2015 bersamaan dengan peringatan diaktifkannya kembali Bursa Efek Indonesia yang ke-38, batas maksimal ganti rugi aset pemodal ditingkatkan menjadi 100 juta rupiah.
yang dituangkan pada peraturan OJK. Di sini merupakan perseroan yang salah satu pelengkap dalam industri pasar modal di Indonesia, dengan turut serta dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan pemodal dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia, serta meningkatkan jumlah pemodal sejalan dengan kampanye yang terus digalakkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi, perlindungan pemodal terkait hilangnya aset pemodal dan keamanan berinvestasi di pasar modal merupakan suatu hal strategis yang selalu difokuskan pada pihak otoritas maupun penyelenggara pasar modal. Sekarang kita masuk pada penanganan klaim dan subrogasi. Di sini komite klaim dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, beranggotakan paling sedikit 7 orang, yang terdiri dari 2 orang pejabat OJK, 3 orang perwakilan bursa efek atau lembaga clearing dan penjamin, dan lembaga penyimpanan serta penyelesaian. 1 orang direktur PDPP dan 1 orang profesional di bidang pasar modal atau perwakilan lembaga perlindungan konsumen. Yang kedua, susunan anggota komite klaim wajib mendapat persetujuan lebih dahulu dari OJK. Yang ketiga, tugas dan fungsi komite klaim adalah mengawasi dan memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan proses verifikasi klaim pemodal yang dilakukan dalam tim verifikasi atau dibentuk dengan direksi PDPP. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada direksi PDPP mengenai diterima atau ditolaknya klaim atas kehilangan aset pemodal yang diajukan pemodal terhadap PDPP serta jumlah pembayaran dalam hak klaim diterima. Yang ketiga, memberikan usulan kepada direksi PDPP atas proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui untuk setiap pemodal dan untuk setiap kustodian dalam hal aset DPP tidak mencukupi. Pelaksanaan subrogasi dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. P3IEI rencana menyusun pelaksanaan hak subrogasi berdasarkan formulir perjanjian subrogasi atau surat kuasa klaim yang telah ditandatangani oleh pemodal. Yang kedua, P3IEI mengirimkan surat pemberitahuan dan permintaan pengembalian DPP kepada anggota DPP yang terlibat dalam peristiwa kehilangan aset pemodal. Yang ketiga, dalam jangka waktu 60 hari setelah surat pemberitahuan dan permintaan pengembalian dana disampaikan. Terus, yang keempat, apabila dalam jangka waktu tersebut anggota DPP tidak menanggapi atau menolak untuk mengembalikan DPP, P3IEI akan mengirimkan surat peringatan kepada anggota DPP. Yang kelima, apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat peringatan, anggota DPP tidak menanggapi atau menolak untuk mengembalikan DPP, maka akan dilakukan proses litigasi oleh P3IEI. Yang keenam, ada apabila setelah dilaksanakannya proses litigasi di mana anggota DPP diwajibkan untuk mengembalikan DPP berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.